Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menolong kami dan Engkau senantiasa membimbing kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Sebentar kami akan melakukan pembelajaran ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau membimbing kami. Kiranya hikmat yang datang dari Engkau boleh tercurah dalam setiap kami, baik anak-anak-Mu yang akan belajar dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan materi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah baik, pembahasan kali ini kita masih membahas seputar tentang gereja. Tetapi pada hari ini kita akan berbicara tentang gereja yang memuridkan, gereja melayani, dan juga gereja yang bersaksi. Memuridkan, melayani, dan bersaksi. Nah, sebelumnya Mister juga sudah bahas, tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, pada saat ini ya kita terfokus dalam pembahasan gereja yang memuridkan. Nah, gereja yang memuridkan. Apa sih itu memuridkan? Apakah memuridkan itu seperti di sekolah, lalu ada murid-muridnya? Di gereja itu jadi bentuknya seperti sekolah, ada pendeta sebagai guru dan umat Tuhan sebagai muridnya. Tentu bukan seperti itu. Ya, konsepnya tidak seperti murid yang ada di sekolah, seperti yang kalian tahu, tidak. Tetapi pemuritan di sini itu adalah tentang pembelajaran yang terus-menerus. Tentunya pembelajaran di sini tentang pembelajaran firman Tuhan. Ya. Jadi pemuritan dalam konsep gereja itu adalah bagaimana gereja dapat membimbing ya anak-anak rohani atau jemaat yang baru mengenal Tuhan itu dimuridkan ya. Atau istilahnya kalau kalian tahu itu ada namanya komsel ya, kelompok kecil dalam satu keluarga misalkan seperti itu, atau dalam beberapa keluarga mereka beribadah. Istilahnya ada yang menyebutnya itu komsel, ibadah keluarga. Lalu ada yang namanya sel group, seperti itu. Banyak sekali namanya. Nah, tapi itu adalah salah satu bentuk pemuritan yang dilakukan oleh gereja. Nah, sebenarnya pemuritan ini apakah disuruh sih sama Tuhan Yesus? Jawabannya ya. Yesus menyuruh kita ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya untuk memuridkan. Perintahnya di mana, Mister? Tentu saja di Alkitab, ya. Mari kita buka dulu di dalam Alkitab kita ya, di Matius pasal yang ke-28. Pasal terakhir dari kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Mister bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Nah, ini adalah amanat dari Tuhan Yesus ya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, ya, "Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka." Lalu tidak cukup dari situ, tetapi Yesus mengatakan juga ajarlah mereka ya melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pemuritan itu penting.
pemuritan itu penting karena itu adalah perintah Allah. Seperti itu. Nah, ini perintah Allah untuk memuridkan. Jadi gereja itu tidak hanya berhenti tentang memberikan khotbah, tentang beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, tidak hanya berhenti di sana, tetapi juga ada tugas gereja yaitu memuridkan. Seperti itu. Nah, memuridkan ini sendiri itu ada beberapa aspek, ya, beberapa hal yang harus diketahui dalam memuridkan. Oke. Nah, di dalam faktanya, ya, gereja itu sangat aktif dalam hal yang berbau dengan memuridkan, ya, atau dengan kegiatan-kegiatan yang memuridkan dan juga melayani. Nah, salah satunya yang terjadi ada gereja Protestan di bagian barat atau GPIB, ya, di Kebonpala, Jakarta, itu menampung korban banjir sebanyak 1.150 orang di dalam gerejanya pada tahun 2014. Nah, jadi GPIB di Kebonpala ini, gereja Protestan di bagian barat, dia menampung korban banjir, orang-orang korban banjir di gerejanya, sehingga gerejanya ini penuh dengan orang-orang yang mengungsi karena kebanjiran. Nah, lalu yang kedua, gereja juga aktif. Nah, ini GKI, Gereja Kristen Indonesia, membantu korban tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, ini salah satu bentuk bahwa gereja ini juga harus terjun, ya, untuk memuridkan, untuk melayani orang lain. Orang lain di sini tidak harus orang Kristen, tetapi juga orang sesama, ya, maksudnya sama manusia. Betul. Nah, lalu gereja-gereja ini dari beberapa denominasi. Oke, kalian sudah tahu denominasi itu apa? Denominasi itu adalah beberapa nama atau lembaga dalam gereja. Ada yang GBI, ya, ada yang GKI, ada yang GKJW, ada yang GPDI dan lain sebagainya, itu bergabung. Nah, gereja-gereja ini bergabung menolong korban tsunami di Mentawai pada tahun 2010. Nah, gereja itu harusnya bersatu, tidak saling menyalahkan, tidak saling merasa benar, seperti itu. Tapi gereja harusnya menjadi satu karena gereja adalah kesatuan dari tubuh Kristus. Nah, maka dari itu gereja perlu melakukan sebuah upaya, yaitu pemuritan. Oke. Nah, hal pemuritan itu bisa dilakukan di dalam gereja. Oke, bisa dilakukan di dalam gereja, lalu juga bisa dilakukan di luar gereja, misalkan seperti tadi, ibadah-ibadah di dalam keluarga, ya, mungkin di dalam sebuah komunitas, atau melayani di sekolah-sekolah, seperti itu. Mungkin ada yang di gereja kalian yang jemaat pemudanya itu juga melayani di sekolah-sekolah, tentunya sebelum pandemi. Atau mungkin yang sedang pandemi seperti ini masih membuka ibadah untuk anak-anak muda, ya, tidak peduli dari semua kalangan, boleh. Nah, boleh untuk mengikuti ibadah, boleh ikut mengikuti pembelajaran dalam pemuritan itu, seperti itu. Nah, ada beberapa kasus yang menarik, ya, yaitu kaum Dalit di India. Nah, ini membuktikan betapa pentingnya pemuritan itu. Oke, pemuritan itu sangat penting karena sebelumnya pernah terjadi kasus, yaitu kaum Dalit di India. Apa sih Mister kaum Dalit? Nah, kaum Dalit itu adalah salah satu kaum di India, tetapi kaum ini tidak memiliki kasta. Ya, kita tahu di India itu ada beberapa kasta yang diyakini, ya, dan sudah menjadi budaya di India. Ada kasta yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, faktanya kaum Dalit ini tidak memiliki kasta, baik dari kasta yang tertinggi sekalipun ataupun yang terendah. Jadi tidak masuk dalam hitungan kasta, golongan kasta. Nah, akhirnya kaum Dalit ini mendapatkan konsekuensi
ya, atau mendapatkan akibat, mereka tidak dihargai, mereka tidak diterima oleh masyarakat. Bahkan masyarakat yang memiliki kasta menganggap kaum Dalit ini tidak layak untuk dihargai, seperti itu. Jadi sangat mendapatkan diskriminasi yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat ya tajam gitu, seperti itu, sangat-sangat sadis ya. Nah itu kaum Dalit. Banyak mereka yang masuk Kristen. Nah ini menarik. Dari kaum Dalit ini ya, lalu beberapa penginjil datang ke India untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi dan mencoba untuk memuridkan kaum Dalit ini yang tidak diterima oleh masyarakat, sehingga kaum Dalit ini mendapat satu pencerahan ya, dan mereka akhirnya percaya, mau dibaptis, sehingga banyak yang masuk Kristen. Presentasinya 70% ya, 70% orang Kristen di India itu rata-rata mereka dari kaum Dalit, seperti itu. Nah, lalu ada kasus yang kedua, itu ceritanya Pastor Xaverius. Nah, ada yang mungkin belum ada yang pernah dengar nama Pastor Xaverius ini. Pastor Franciscus Xaverius ya, itu adalah salah satu pastor yang ada di Roma yang melakukan penginjilan di Indonesia, tepatnya di Ambon atau di Maluku. Nah, ini menarik. Pastor Xaverius ini melakukan penginjilan ya, dan membaptis orang-orang Ambon pada waktu itu ya, di tahun 1547. Jadi sebelum Indonesia merdeka, sudah ada banyak misionaris yang melakukan penginjilan di Indonesia. Salah satunya adalah Pastor Xaverius ini. Nah, tidak hanya di Ambon, pelayanannya itu juga di Malaysia, atau dulu dikenal dengan istilah Malaka, seperti itu. Nah, sayangnya Pastor Franciscus Xaverius ini hanya berhenti membaptis orang, tapi tidak memuridkan. Jadi pastor ini beranggapan bahwa ketika dia mulai membaptis orang, membuat orang menjadi Kristen, itu sudah selesai tugasnya. Tetapi ya, ketika Pastor Xaverius ini pergi kembali ke Roma, ternyata banyak jemaat yang belum kuat imannya, belum kuat dasar imannya ya, karena tidak dilakukan pemuritan, seperti itu. Nah, akhirnya ya, iman di dalam jemaat Ambon ya, pada waktu itu yang awal-awal itu, yang mereka hanya dibaptis lalu memiliki agama Kristen sudah begitu saja. Nah, pada waktu mereka mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian hidup, mendapatkan cobaan, mereka merasa loh, Tuhan kok tidak seperti yang dijanjikan pada saat Pastor Xaverius kesini ya. Katanya itu Tuhan baik, katanya Tuhan itu menolong kok, tetapi hidupku masih banyak cobaan. Nah, banyak sekali hal-hal, tantangan-tantangan yang dihadapi jemaat di Ambon pada saat itu, sehingga jemaat di Ambon tidak memiliki dasar fondasi iman yang kuat. Disinilah pentingnya yang namanya pemuritan. Jadi fungsi pemuritan itu sendiri, yang pertama adalah untuk menguatkan iman jemaat ya. Iman itu kuat tidak dengan sendirinya. Oke, iman itu kuat karena ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan iman itu didasari oleh mendengar firman Tuhan ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi kalau mau iman kita bertumbuh, iman kita semakin dekat dengan Tuhan, iman kita semakin mengalami pertumbuhan, kita harus sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama, menumbuhkan iman. Lalu yang kedua, fungsi dari pemuritan ini itu adalah membuat adanya persekutuan di antara jemaat, seperti itu. Jadi dalam pemuritan itu akan mengakrabkan beberapa jemaat. Misalkan kalau contoh gereja-gereja besar seperti yang ada di Surabaya, katakanlah seperti itu. Nah, gereja besar
itu kan memiliki jemaat yang ribuan, ya. Ada berapa puluh ribu, bahkan berapa ratus ribu. Mereka harus dimuridkan. Bagaimana caranya untuk memuridkan 1000, katakanlah 1000 jemaat? Tentu saja itu sulit. Kalau misalkan langsung ketika hanya dilakukan setiap hari Minggu saja. Ketika beribadah pada hari Minggu sudah selesai begitu saja pemuritan. Setelah itu tidak maksimal. Ya, bagaimana caranya maksimal? Yaitu mengadakan sebuah komunitas yang tadi Mister katakan. Ada ibadah keluarga, sel group, komsel, seperti itu, ya. Nah, itu membuat adanya persekutuan di dalam jemaat. Nah, dalam itu juga bisa melakukan pemuritan. Yang pertama tadi fungsi pemuritan adalah menguatkan dasar iman dari setiap jemaat, ya. Lalu yang kedua, membuat sebuah komunitas pemuritan. Ya, sehingga para jemaat boleh saling dikuatkan dan juga saling menguatkan. Lalu yang ketiga, fungsi pemuritan ini apa sih? Fungsi pemuritan yang ketiga yaitu untuk menjadikan jemaat ini adalah jemaat yang dewasa. Ya, maksudnya jemaat yang dewasa itu seperti apa sih? Apakah harus sudah tua-tua atau harus yang umurnya 17 tahun ke atas baru disebut dewasa? Tidak. Tetapi dewasa di sini adalah dewasa secara rohani. Secara rohani maksudnya jemaat yang memiliki kedewasaan secara rohani dalam pemuritan, ya, dia akan menjadi jemaat atau orang yang tidak mudah menyerah, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi sesama, peduli, ya. Intinya menjadi jemaat yang tangguh, tidak gampang putus asa, tidak menjadi jemaat yang cengeng, tidak menjadi anak Tuhan yang suka galau, yang gampang menyerah, enggak, tapi menjadi anak Tuhan atau jemaat yang kuat. Nah, jadi fungsi pemuritan itu cukup penting di dalam gereja, sehingga kalau kita lihat gereja-gereja banyak sekali melakukan pemuritan seperti itu. Nah, sekolah minggu. Nah, sekolah minggu itu juga salah satu bentuk pemuritan. Lalu ada yang namanya CD, kalau kalian tahu, ya. Sebelum dibaptis, beberapa gereja itu seperti gereja Protestan, ya, itu melakukan CD dulu. Baru setelah di CD mereka dibaptis. Nah, CD ini adalah bentuk pemuritan. Lalu ada juga yang namanya PA atau pendalaman Alkitab. Nah, itu juga salah satu bentuk pemuritan. Ada juga modelnya pemuritan, salah satu gereja itu namanya SOM atau sekolah orientasi melayani. Jadi jemaat boleh bergabung dalam SOM ini. Di dalam SOM atau sekolah orientasi melayani ini, jemaat dibekali oleh firman-firman Tuhan, dasar-dasar firman Tuhan, sehingga jemaat akhirnya menjadi solid, ya, menjadi solid, kuat dan teguh imannya di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita pada hari ini mengenai gereja yang memuridkan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gereja yang melayani dan bersaksi, seperti itu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Oh ya, sebelum itu, Mister ingat, nanti Mister akan berikan beberapa tugas di deskripsi, lalu kalian kerjakan, ya. Ingat, dikerjakan sesuai dengan instruksi atau perintah, jadi agar kalian tidak salah. Kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab, ya. Jangan copy paste dari jawaban teman atau copy paste dari internet. Nah, Mister lebih suka jawaban jujur dari kalian. Oke. Nah, maka dari itu kerjakan sesuai dengan instruksi. Oke, sekian pembahasan kita pada kali ini, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.